Saudara, Anda kembali di Rumah Pemilu, hanya di TV Independen Terpercaya. Kita lanjutkan sejumlah informasi sebelum nanti kita akan berbincang di program Rumah Pemilu. Yang pertama, ini terkait dengan Presiden Jokowi yang menjawab tudingan terkait dengan upaya politik dinasti pada Pilpres 2024. Hal ini menyusul restu Jokowi terhadap putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak Jokowi. Bukan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Sebagai bakal cawapres, itulah demokrasi. Sebagai bagian dari proses demokrasi. Karena masalah keterpilihan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Berikutnya, saudara, bakal capres Prabowo Subianto juga menjawab dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Jokowi usai Gibran diusung menjadi bakal pres. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Di Pilpres tahun 2024 sebagai bentuk politik dinasti. Survei ini dilakukan dengan pengumpulan pendaftar melalui telepon pada 16 hingga 18 Oktober 2023. Banyak 512 responden dari 34 provinsi yang diwawancara. Ketika ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti, sebanyak 60,7% respon menyatakan iya. Sementara 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6% respon menyatakan tidak tahu. Kita akan langsung berbincang, saudara, sore hari ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Maulidi, dan juga Guru Besar atau Profesor Lely Aryani yang sudah hadir di studio Media Kompas TV sebagai pakar komunikasi politik Universitas Nasional. Bu Lely, selamat sore, Prof. Lely, selamat sore, selamat datang di studio Media Kompas TV yang kita siarkan langsung PU. Kita langsung coba untuk sapa juga Pak Yoga, selamat sore. Selamat sore, Mas. Oke. Prof. Lely. Sore, Mas Yoga. Profesornya ya. Oke. Jadi Pak Yoga, apakah saya mau konfirmasi dulu, apakah benar Prabowo ini sudah menjadwalkan untuk bertemu Ibu Megawati? Apa yang dibicarakan nanti? Ya, itu nanti akan ada beberapa hal penting berkaitan dengan situasi nasional. Inginnya Prabowo bahwa proses politik di pemilu presiden, pemilu legislatif ini berjalan secara luber, jurdil, aman, nyaman, damai, menghadirkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Yang kedua soal pengertian definisi politik dinasti dalam sistem demokrasi itu sebenarnya dari sisi jus contradictio in terminis. Di dalam sistem demokrasi tidak politik dinasti. Sistem reproduksi kekuasaan
melalui penunjukan berdasarkan unsur darah dan keturunan itu ada di kerajaan-kerajaan. Karena sistem demokrasi itu adalah merupakan bagian dari kompetisi di mana pemilih secara langsung oleh rakyat, bukan penunjukan tetapi pemilihan. Jadi posisi jabatan-jabatan publik di lembaga-lembaga itu bukan didasarkan kepada penunjukan, tetapi didasarkan kepada pemilih. Prinsip demokrasi, one person, one vote, one value. Jadi itu menjadi bagian penting dalam pembelajaran politik kita, bahwa dinasti dalam sistem demokrasi itu tidak ada. Pak Yoga, oke. Tadi kami cukup menangkap sebenarnya apa yang disampaikan Pak Yoga, karena tadi juga disebutkan bahwa DIN lebih lekat dengan kerajaan, sementara di sini one man one vote lah istilahnya ya, Prof. Lely. Konsep politik dinasti itu menjadi gugur dengan segala konteks yang harus kita padatkan dalam pembicaraan. Bagaimana kemudian dari komunikasi politik menilai dinasti politik yang isunya saat ini berkembang, lebih konotasinya ke negatif atau positif? Ya, pertama itu yang Mas Yoga katakan secara teoritis. Teoritisnya memang yang dinamakan politik dinasti itu kan kekuasaan itu diwariskan secara langsung. Misalnya Yanda adalah raja, maka nanti akan jadi raja. Yoga raja, maka anaknya Mas Yoga juga akan jadi seperti kerajaan di Inggris dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat dari Litbang Kompas terbaru itu ya 60,7 ya 60,7 menganggap ini ada dinasti. Ini tidak lepas dari pikiran dan main masyarakat tentang bagaimana dulu Mas Yoga dan teman-temannya berjuang misalnya untuk menghapuskan KKN gitu. Dulu kan waktu Pak Harto, Mbak Tutut di menteri. Itu salah satu pemicunya, Ibu. Mungkin ya, jadi kemudian kita ribut soal ada gubernur Banten waktu itu Atut ya, yang juga kemudian adiknya, keponakannya bertarung juga di pilkada. Lalu kemudian semuanya melalui proses demokrasi. Jadi ibaratnya ini melegalkan secara politik dinasti yang hukum dibenarkan gitu. Nah, intinya persoalan semacam ini kalau kita melihat gambaran dari respondennya Litbang Kompas, masyarakat menganggap ini politik dinasti, dengan kondisi yang ada dengan konotasi yang negatif. Sebab menurut saya justru ini lebih dekat dengan istilahnya dalam teori komunikasi politik, komoditas partisisme politik. Jadi jadi komoditisme politik. Jadi seperti ada pemujaan yang salah terhadap yang dilakukan oleh partai politik terhadap industri budaya politik yang sudah ada. Jadi relasi orang-orang yang kemudian mau didudukan dalam kekuasaan tertentu itu dianggapnya bukan manusiawi, tapi dianggap sebagai benda yang bisa dibeli, dipinjam, ditakar dan sebagainya. Kan pertanyaannya juga ini kebetulan mungkin Mas Yoga kan bukan partai utama Gerindra misalnya kan. Kalau Gerindra udah kulonuwun, tadi katanya Gerindra mau akan ketemu tapi sama setelah Bu Mega. Tapi setelah sebelum, biar bagaimanapun kalau PAN punya kader, Golkar punya kader, kalau ada aja pasti seneng ya. Tapi mungkin ada kulonuwun politik, berarti kan kadernya dilirik, potensial, dan ini memungkinkan suatu partai pun menganggap partai kader itu memang berhasil mengkaderkan kader-kadernya. Soal kader ini menarik Pak Yoga, karena beberapa isu belakangan ini jadi juga seperti melahirkan isu-isu krisis kader begitu ya kalau dari koalisi ini. Kenapa? Karena kita tahu beberapa waktu kebelakangan kalau melihat survei memang tidak semuanya harus jelas. Tapi ada beberapa nama, salah satunya dari Golkar misalkan yang sempat berhembus Kamil misalkan, kemudian dari PAN kita sudah tahu dari Erick Thohir. Kalau yang dilihat dari Gibran sendiri disetujui juga oleh PAN kemarin Pak Yoga, lebih ke elektabilitas kemudian ke kapabilitasnya sih. Ada beberapa hal. Yang pertama sisi elektabilitas, ternyata setelah dijodoh-jodohkan jadi tren kenaikan terhadap Mas Gibran ketika dipasangkan dengan Pak. Yang kedua dari sisi simbolik bahwa saat ini masih ada Jokowi efek, buktinya tingkat terhadap kinerja pemerintah di atas 70%, sehingga di pas Jokowi efek itu akan
tidak 100% kepada Mas Gibran. Yang ketiga, Mas Gibran ini adalah representasi dari kaum milenial dan Gen Z yang punya kesempatan dan peluang akibat dari pemilu dan presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Akibatnya di situ. Karena presidensial threshold 20% itu akan diproses terhadap tumbuhnya tunas-tunas bangsa, dan peluang harapan pun bisa untuk melakukan itu asalkan dengan syarat-syarat tentu sesuai dengan undang-undang. Tapi bukan Undang-undang pilkada dulu, dan pengalaman itu penting juga Pak Yoga. Undang pilkada dulu pernah ada anak istri ketua tidak boleh untuk mencalonkan diri di dalam pilkada. Tapi kemudian ada gugatan oleh MK, itu digugurkan, mengabulkan gugatan bahwa untuk memilih dan dipilih itu adalah hak dari negara. Jadi kemudian kalau seorang keluarga politisinya, kemudian cucunya tidak bisa masuk ke wilayah politik, itu kan ada desi. Seorang keluarga artis, anaknya pasti menjadi artis. Seorang yang cinta sepak bola, anaknya juga punya peluang besar untuk menjadi pemain sepak bola. Jadi karena bukan penunjukan, tetapi ini adalah proses pemilihan yang dilakukan suara, satu nilai, satu orang. Seluruh proses demokrasi itu berjalan dengan sistemik dan sesuai dengan. Jadi kalau ada pengertian politik dinasti itu terjadi kontradiksi interminis. Ini soal persepsi. Soal keluarga politisi, masa anaknya tidak boleh menjadi politisi? Persepsi, Prof. Lali. Iya, memang benar sih. Memang politik itu adalah persepsi. Gini, kalau seandainya tadi yang dianggap Jokowi efek hanya Gibran, kan itu salah. Hasil survei membuktikan yang tanggal 10 kemarin kan, ternyata ketika disandingkan, Erick itu pilihan PAN loh, disandingkan dengan Pak Prabowo, katanya lebih tinggi daripada dengan Gibran. Tapi nanti nggak tahu ya setelah ini. Artinya kalau soal Jokowi efek itu hanya melekat pada Gibran karena dia anaknya, itu yang mengakibatkan persepsi politik publik itu ini dinasti namanya gitu kan. Dia anak Jokowi berarti kan yang diambil itu. Jadi bukan karena kapasitas dan sebagainya. Jadi Jokowi efek persepsi. Tapi tadi kok sudah disebutkan juga sama Pak Yoga sedikit dengan representasi anak muda. Iya, representasi anak muda, semuanya juga bisa lihatkan juga memilih anak muda. Karena anak muda itu lebih kritis pikirannya. Dia mungkin ada rasa cemburu, kenapa anak muda ini gampang banget ya masuk politik, sementara balik. Mas Yoga ini saya tahu banget loh, berdarah-darah loh membangun partai. Mungkin dia kader potensial, tapi karena dia tidak punya relasi patron klien dengan sumber kekuasaan, kali namanya nggak disebut. Padahal saya tahu, sepak terjangnya saya tahu. Saya sama Mas Yoga ya. Jadi artinya apapun yang dipikirkan oleh para pegawai ini bukan politik dinasti. Hasil survei mengatakan masyarakat menganggap politik dinasti. Di sini politik dinasti itu dianggap dalam persepsi publik. 47% bukan angka yang kecil. Sementara hanya berapa persen tadi yang tidak tahu. Nggak nyampe ya, kayaknya nggak nyampe dari 17 kalau nggak salah. Artinya sebatas itulah publik apa itu politik dinasti. Ini tidak salah 14,6%. juga. 14,6%. Ya, tidak salah juga tentu bagi mereka yang ingin maju, kan maju itu ingin menang. Jadi sekarang belakang figur-figur yang akan direkrut itu mereka pikirkan. Artinya kalau saya maju berapa nanti peluang kemenangannya. Meskipun nanti yang menang cuma satu pasang kan, artinya itu. Tapi biarkanlah partai pengusung itu mengatakan ini bukan politik dinasti, masyarakat tetap berdiskusinya sebagai politik dinasti. Karena realisasinya itu yang dianggap oleh masyarakat. Persepsi ya. Lagi lebih lanjut dengan Pak Viva Yoga Mauladi dan juga Prof. Leli Aryani, masih di Rumah Pemilu, Saudara. Masih bersama kami di Rumah Pemilu, Saudara. Akan melanjutkan perbincangan di Rumah Pemilu ini bersama dengan Profesor Leli Aryani politik UNAS, dan juga melalui sambungan virtual ada Pak Viva Yoga Mauladi, Wakil Partai Amanat Nasional. Pak Yoga, jadi bagaimana upaya maksimal yang akan dilakukan Koalisi Indonesia Maju termasuk PAN yang sudah untuk menggaungkan narasi bahwa pemilihan Gibran ini oleh Pak Prabowo aklamasi bukan sebagai hanya bentuk pemilihan elektabilitasnya, tapi juga hanya Jokowi efeknya begitu?
Ya, ini majunya Mas Gibran, tidak ada konstitusi, tidak ada undang-undang yang dilanggar. Publik tentang definisi dan arti dari politik dinasti itu memang harus diluruskan karena dalam sistem demokrasi yang bukan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat, bukan penunjukan, itu politik dinasti. Itu adalah sistem elektoral di proses untuk kompetisi di jabatan-jabatan publik dalam lembaga negara diarahkan berdasarkan kepada proses bukan penunjukan. Nah, yang kedua, kenapa kita memilih Mas, karena itu adalah solusi yang terbaik dan menjadi jalan yang dari seluruh partai-partai politik anggota koalisi Indonesia Maju yang sebenarnya masing-masing partai politik mengajukan nama-nama calon wakil presiden dan itu jatuh kepada Mas Gibran, anak muda, Mas Wali yang punya kesempatan untuk itu. Jadi akan melakukan kompetisi secara sehat di Pilpres 2024. Kita arahkan bahwa kompetisi ini adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan. Kalau kemudian nanti ada yang merasa kurang pengalaman, kurang narasi. Dan nanti kita lihat perdebatan di Pilpres itu seperti apa. Karena kita telah menyiapkan masalah tentang platform, tentang program. Nanti untuk menang Pilpres 2024 sudah kita siapkan dengan baik dan sistematis. Lakukan bersama, bertarung gagasan, tapi jangan lupa juga untuk menjadi seorang pemimpin tentunya ada kritis atau masyarakat akan mengkritisi juga soal rekam jejak dan juga selama ini ketika sebelum menjadi calon begitu ya. Bu Lely atau Prof. Lely, bagaimana Anda melihat pengusungan Gibran sebagai cawapres atau cawapres Pak Prabowo ini kan atau justru membuntungkan koalisi? Membuntungkan. Iya sih, memang di Pak Jokowi terutama ya. Meskipun tidak dianggap sebagai politik dinastinya Pak Jokowi. Benar kan? Dinastinya Pak Jokowi loh Mas Yoga. Jadi bukan soal iya, bukan terminologi itu lagi ya. Artinya seolah-olah Pak Jokowi ingin mengidentikan Gibran itu adalah Jokowi. Atau bukan menurut Pak Jokowi, tapi partai-partai pengusung ini. Jadi seolah-olah kalau misalnya kan sudah ada deklarasi Ganjar dan Pro Mahfud yang sama percis deklarasinya itu adalah langsung keberlanjutan. Artinya tanpa Gibran pun ada orang lain yang bisa melawan Pak Jokowi. Apalagi itu diusung oleh partai yang sebelumnya mengusung Pak Jokowi. Nah, dinamika yang dilihat oleh masyarakat, saya baca nih, saya kebetulan punya 8 grup media sosial, 58 grup loh. Selama ini di antara dari separohnya adalah pendukung Pak Jokowi, ada forum guru besar, ada forum politisi, mantan pejabat tinggi dan seterusnya juga, yang semula nampaknya puja-puji demikian besar pada Pak Jokowi, justru bertanya gitu loh. Ketika saya kan bukan Jokowi harus menjelaskan itu, saya bilang. Intinya memang ada pertanyaan besar. Akhir Pak Jokowi itu bukan yang kita inginkan, bukan sekedar soft landing, landing. Jadi nice landing artinya percis pertanyaan Yanda tadi. Kalau nice landing terganggu dengan fenomena ini dinastinya Pak Jokowi, nice landingnya akan terganggu, soft landingnya juga akan terganggu. Landing sih tetap landing gitu. Landing tetap landing karena Pak Jokowi kan dikawal terus, termasuk oleh Partai PAN yang sekarang jadi narasumber berita. Apalagi Partai PDIP kan janjinya, Nasdem pun janjinya tetap mengawal sampai selesai. Nah, tapi dinamika yang berkembang pasca misalnya orang jadi untuk mengakomodasi anak muda semata, tapi mengakomodasi Pak Jokowi. Itu ada di perbincangan. Banyak banget di media sosial. Jadi sampai saya selama ini. Artinya perbincangan yang saya coba luruskan untuk mencoba pun akhirnya saya juga nggak ketemu nih pakai teori apa ya untuk menjelaskan kepada publik ya. Apakah isu MK di situ? Iya, Mahkamah Keluarga katanya. Kalau tujuan ada Gibran, nanti kan 2024 nih akan banyak anak-anak muda yang terpilih menjadi anggota DPR, termasuk Mas Yoga atau misalnya yang lain-lain juga. Mari silakan, kita akan memberi peluang pada anak muda yang
yang berumur 25 tahun bisa presiden atau presiden misalnya gitu. Berarti ketahuan kepentingannya untuk anak muda seluruh kan gitu. Ini memang semata-mata tujuannya untuk mengakomodasi dinastinya. Jadi sebenarnya bisa kita bolak-balik kata masyarakat ini politik dinasti. Oke lah, nggak di pengusung kita katakan itu Gibran itu dinastinya Pak Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi segi membangun cangkang-cangkang dinasti yang ujung-ujungnya dianggap oleh masyarakat dinasti. Justru dilematis itu sebenarnya kalau dilihat dari komunikasi politik ada di diri tadi. Iya, Prof, jadi terima kasih sekali. Ya, tentu ini seru banget kalau ngobrol Lely terkait dengan politik dan komunikasi politik, tapi durasi juga kita membatasi. Terima kasih sekali lagi Prof. Sama-sama Lely Anda, Arianda, sukses. pakar komunikasi politik Universitas Nasional, kemudian ada Pak Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amarat Nasional. Terima kasih Pak Yoga, sehat selalu.